Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih semangat nggak? Masih. Ya, pertama yang terhormat buat Mbak Prita sebagai dosen mata kuliah public speaking kita yang cantik. Lalu teman-teman Ilkom yang baik-baik dan pintar-pintar ini. Amin. Ya, perkenalkan, nama aku Lintang Pramita Lokarsya Putri. Hari ini aku mau mengajak teman-teman nih buat lebih berpikir lebih mendalam tentang apakah media sosial ini makin bikin kita jadi antisosial. Nah, di sini adakah yang nggak punya media sosial? Nggak ada. Pasti punya semua ya. Nah, di era digital ini tentu kita semua nggak bisa lepas dari yang namanya medsos. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh biasanya buka smartphone buat lihat media sosial nih. Nah, biasanya ada yang dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, masih ada yang punya Twitter? Masih. Sekarang ganti X. Iya, ganti X ya. Namun dari asiknya medsos ini, tanpa kita sadari, itu menimbulkan beberapa fenomena-fenomena loh. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar terhubung dengan orang-orang yang kita interaksi hanya di media sosial, dunia virtual? Lalu kenapa hal ini membuat hubungan di real life kita menjadi lebih hijau? Nah, sebenarnya media sosial ini jembatan atau penghalang sih dalam interaksi. Nah, kalau dilihat dari dampak positifnya ya, media sosial ini membuat kita lebih bisa terhubung dengan teman-teman lama seperti teman SD, SMP, SMA, les-lesan, bahkan suatu komunitas. Bisa juga buat kita terhubung dengan orang-orang yang memiliki interest atau ketertarikan yang sama juga. Nah, dengan media sosial ini kita dapat membagikan momen-momen berharga, terus bertukar kabar dan juga saling support meskipun tempatnya tuh berbeda dan jauh ya. Nah, terus dalam hal ini namun di sisi lain ya, terdapat fenomena-fenomena yang mengkhawatirkan juga. Contohnya di generasi kita, generasi Z, itu udah mulai yang namanya nggak mau berinteraksi secara langsung tatap muka gitu loh. Kayak lebih milih buat chattingan, berinteraksi menggunakan chatting apps. Bahkan buat telepon itu nggak mau. Ada yang menghindari telepon dari temennya kan di sini? Ada. Nah, kayak gitu itu. Mode pesawat ya, mode pesawat. Nah, terus kayak gini nih kan bikin lebih jauh ya interaksi kita itu kayak jadi terhalang gitu. Ini tuh juga tantangan ya tentunya. Lalu dampak negatif media sosial ini apa sih? Untuk yang pertama kecenderungan untuk selalu membandingkan diri kita nih sama orang lain. Misal kita lihat di kayak influencer atau teman-teman kita di medsos kayak story atau postingan gitu ya, kayak membagikan momen-momen berharga, bahagia, kayak lagi main sama temennya, lagi merayakan sesuatu, lagi ngedate gitu. Itu membandingkan ke kita kayak kok hidupku nggak sebahagia itu gitu kan, kayak kok hidupku biasa-biasa saja. Nah, kayak ini itu tuh kadang itu bisa menyebabkan perasaan cemas, overthinking, depresi, dan ini bisa pelan-pelan buat mengisolasi diri kita karena kurangnya rasa percaya diri. Nah, kedua yaitu ada fenomena yang namanya FOMO. Siapa di sini yang pernah FOMO? Aku. Nah, FOMO ini kan singkatan dari fear of missing out. Nah, kita nih sering mengikuti kegiatan atau barang-barang yang lagi hype, yang lagi dipakai orang lain, itu bikin kita merasa tertekan atau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Tren yang sedang hype di dunia maya, akibatnya kita bisa saja kehilangan kesempatan untuk menikmati momen-momen di real life yang
disebabkan oleh lebih fokus untuk mengikuti tren-tren di dunia maya. Interaksi sosial sekarang itu ya udah mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Dulu namanya interaksi itu harus selalu berbicara secara langsung, bertatap muka dan merasakan emosi lawan bicara kita. Sekarang kita tuh lebih menggunakan kayak chatting apps, story, atau berkomentar di suatu postingan teman kita. Itu udah disebut yang namanya interaksi kalau sekarang tuh. Tetapi itu tuh memiliki kualitas yang rendah gitu untuk kita, yang namanya interaksi. Kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana media sosial mempengaruhi empati kita. Ketika kita melihat berita tentang cerita tragis atau mungkin hal-hal yang menyedihkan ya, kita mungkin terasa terhubung, tapi tidak selalu merasakan dampak emosional yang sama seperti kita melihatnya secara langsung. Ini bisa membuat kita menjadi kurang peka terhadap perasaan orang lain di sekitar kita. Lalu apa solusinya sih? Yang bisa kita lakukan yaitu menjaga keseimbangan antara interaksi media sosial dan real life ya, interaksi real life. Mungkin kita harus sadar waktu, seperti membatasi waktu kita dalam penggunaan media sosial agar tidak terjebak dalam reels di Instagram gitu ya, isinya yang hanya keasikan dunia maya semata. Yang kedua, berusaha lebih aktif dalam interaksi di real life, bisa dengan mengajak kumpul teman-teman, nongkrong buat deep talk gitu, lalu mungkin bisa ikut komunitas atau organisasi yang lebih aktif dan sering mengadakan kegiatan seperti kebersamaan, meningkatkan kebersamaan dengan anggota-anggotanya gitu. Lalu selanjutnya yaitu sebenarnya media sosial itu hanyalah sebuah alat, yang memutuskan bagaimana penggunaannya itu adalah kita. Jadi kita harus selalu menggunakan media sosial dengan bijak dan memanfaatkannya untuk membuat hubungan interaksi dari online ke real life. Dengan pidato kali ini saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya media sosial itu bukan musuh kita ya teman-teman, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya lah yang penting. Jangan sampai kita terjebak dan terlalu bergantung dengan keasikan media sosial di dunia maya ini. Kita juga harus aware dengan lingkungan sekitar dan menjaga hubungan dengan orang-orang sekitar kita dengan baik di real life maupun sosmed. Terima kasih atas waktunya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.